Halo rekan-rekan profesional, saat ini Anda akan menyaksikan video Dynamic Talk by The Learning. Tim The Learning akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang pastinya sudah expert di bidangnya. Bagi yang belum subscribe channel ini, yuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Selamat menyaksikan! Halo rekan-rekan profesional, selamat datang di video Dynamic Talk by Deco Learning Akola di Agro. Kali ini bersama saya Clementi Alvarin, kita akan mengulik-ngulik nih terkait dengan Project Communication Based on DISC atau DISC. Nah, tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan profesional yang belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Nah, sekarang pastinya rekan-rekan profesional udah nggak sabar kan ya untuk ngobrol langsung nih dengan narasumber kita hari ini. Langsung aja yuk kita sapa bersama Bapak Rizky Hardianto Mauludi, Sarjana Ilmu Komunikasi selaku HR Development Department Head. Langsung aja kita sapa ya. Halo Pak Rizky, selamat halo Mbak Farin. Halo Pak, kabar baik ya? Ya, alhamdulillah. Mbak Farin gimana? Baik juga. Oke, bagus, alhamdulillah. Gimana Pak, udah siap untuk sharing hari ini ya? Ya, siap sekali Mbak. Siap sekali ya. Baik, dan ini pastinya rekan-rekan profesional udah nggak sabar nih Pak untuk mengulik-ngulik ya terkait dengan DISC itu apa, terus kayak komunikasi dalam proyek yang baik itu seperti apa gitu Pak. Mungkin langsung aja ya, mungkin akan berangkat dari ini Pak, saya mau sedikit konsultasi nih, boleh ya Pak ya? Boleh sekali. Jadi itu saya mau tanya nih Pak terkait dengan pentingnya komunikasi dalam sebuah proyek. Kebetulan waktu itu tuh saya bertemu nih dengan partner saya yang dia itu gimana ya Pak ya, kalau misal kita lagi ngobrol nih, kita lagi diskusi. Betul. Bawaannya itu mungkin gaya bahasanya karismatik kali ya. Jadi bawaannya tuh mungkin bagi saya itu terkesan bossy atau terkesan kayak galak gitu ya. Sukanya kalau misal saya belum selesai ngobrol nih atau belum selesai berbicara untuk menyampaikan pendapat, sukanya nih kayak tiba-tiba motong di tengah-tengah nih karena dia mau ngajuin pendapat dia juga. Nah kan gitu kan kalau dari saya pribadi kan Pak, saya jadi ini Pak ya, jadi malas duluan nih, jadi kayak ya udah deh, kayaknya nggak usah cerita dulu atau nggak usah nyampe pendapat gitu kan, karena takut salah gitu kan ya. Betul, takut salah ya. Iya, Garis bawah itu takut salah ya. Takut salah, nah itu. Oke. Nah kalau gitu Pak, gimana Pak ya solusinya? Ya, itu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa ya. Ya memang di dalam satu organisasi kan memang kan pasti kita ketemu lagi yang namanya orang dengan berbagai macam tipikal orang gitu loh. Betul. Nah, jadi gini Mbak Farin, yang kan kalau kita tahu teori Laswell itu kan sudah pasti kan berkaitan sama ada orang yang ngirim pesan ya kan, ada yang namanya medianya, ada yang namanya penerimanya. Nah, di luar itu ada yang namanya satu lingkungan ya, di mana semua itu berkaitan erat satu sama lain gitu loh. Ya, di mana pesan kita bisa sampai secara efektif. Pertama, kalau misalnya medianya sesuai. Kalau pesan kita bisa nyampe kalau misalkan kondisinya baik kondisi si penerima pesan maupun kondisi lingkungan sendiri juga sesuai. Nah, terus termasuk juga si orang ini nih, si orangnya ya kan, dimana si orang yang kita ajak bicara ini atau komunikan lah ya, kita biasanya dalam ilmu komunikasi itu nyebutnya komunikan, juga harus match nih antara pesan yang kita sampaikan sama orang yang menerimanya juga harus match gitu loh ya, terlepas dari lingkungan ya gitu loh. Nah, di mana dalam satu organisasi pun
itu pun berlaku, sangat berlaku, karena kan tadi yang Mbak bilang bahwa ya namanya kita dalam organisasi pastinya kan menyampaikan pendapat, ada di sebuah forum ya kan, di mana lintas informasi itu sangat-sangat masif sekali gitu loh. Nah, pasti kita akan menemukan beberapa hambatan gitu loh. Hambatan ya tadi ya, hambatan itu kalau misalkan kita bisa telah lebih dalam, kalau untuk dari segi individunya atau si komunikannya tuh bisa jadi ada perbedaan umur. Kalau misalnya perbedaan umur, pastinya kata-katanya pun itu akan ikut di dalamnya tuh. Ya contohnya kalau misalnya kita sekarang bicara berkaitan sama kalau mungkin sekarang tuh anak zaman now itu kan akrab dengan bahasa-bahasa slang ya. Contohnya gini, kalau bahasa slang itu kayak coy, terus juga apalagi tuh yang memang sebenarnya kalau di kalangan mereka itu apa ya, bisa dibilang cukup akrab aja gitu. Cuma kalau misalkan kita ngomong sama yang lebih tua kan, ini apa sih gitu loh. Ya hal seperti itu gitu. Iya Pak, betul banget sih. Iya, saya juga pernah sih Pak, itu kebetulan sama ayah saya. Saya waktu itu ketik lewat chat ya Pak, yang ngetik pakai WK, saya dimarahin Pak. Katanya WK itu apa? Nah itu Mbak Farin. Jadi hal seperti itu kan juga yang memang mempengaruhi antara kenyamanan orang gitu loh. Nah selain itu, kalau misalnya kita telah lagi lebih dalam ke profile. Nah, ini pas nih dengan topik yang akan kita bahas nih, profile. Jadi ada orang yang memang nggak usah ngasih saya yang detail-detail deh, udah langsung itu the point, apa poinnya gitu loh. Ada lagi yang memang ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Jadi nanya lagi, oh maksudnya ABCD Pak, ya ABCD ini apa? Ada yang lebih detail gitu. Ada yang oh iya mendengarkan lebih ke yaudah saya terima gitu loh. Ada lagi yang pengen ketika ketemu orang, kalau misalkan ketemu pertama kali gak jaim gitu loh, yang selalu bawaannya ceria gitu loh, ekspresif tuh gitu. Nah ini juga akan mempengaruhi kita juga. Nah kita sebagai nantinya sebagai komunikan maupun komunikator, terlebih ketika kita sebagai komunikator penyampai pesan, kita harus melihat juga profil tersebut gitu loh. Nah di dalam organisasi itu kan pasti kita kan sudah mungkin kalau yang pertama kali ketemu ya itu juga PR tuh, kita harus mengkalibrasi dulu kan, ini orang cenderung masuk pesannya lewat gimana gitu loh. Nah memang sebenarnya poin kalibrasi di awal itu juga penting sih Mbak gitu loh. Jadi kita bisa lihat dari profil orangnya seperti itu. Nah nantinya itu akan mempengaruhi ke goalsnya sebenarnya Mbak. Yang namanya komunikasi, pesan itu bisa masuk, kita bisa mempengaruhi orang sesuai sama motif kita. Nah kan ada motif tuh Mbak, tujuan kita dalam komunikasi adalah sebenarnya orang ini nyaman dulu baru masuk, baru mau bertindak seperti itu. Itu sebenarnya flow lebih dalamnya sih gitu loh. Nah, jadi poin-poinnya seperti itu Mbak gitu. Baik Pak, gitu ya. Jadi kayak tergantung individual itu juga ya. Dan betul, apalagi nih Pak ya, kalau di teori komunikasi ini, saya kan juga belajar nih Pak, kalau di komunikasi ini ya, ada terkait dengan komunikasi antar budaya. Nah seperti itu juga mempengaruhi berarti Pak ya, mempengaruhi individu tersebut juga ya. Betul Mbak, betul. Contohnya gampangnya adalah soal intonasi deh. Kalau orang cowoknya Batak, perempuannya itu Jawa, dari Solo misalkan, dari Solo ya kan. Nah iya, saya dari Semarang Pak contohnya waktu itu. Oh Semarang. Iya, waktu itu ketemu sama teman saya dari Batak Pak. Wah itu pertama kali kaget, dikira marah-marah. Iya wajar, karena kenapa? Intonasi tinggi pun sebenarnya dia tidak marah-marah. Nah dia tidak marah-marah, tapi karena ini timbul persepsi Mbak. Ketika kita menjawabnya, timbullah persepsi itu yang akan stereotip juga gitu Pak ya. Betul, persepsi yang akan mempengaruhi tindakan gitu loh. Ih apa sih nih gitu loh, kayak gitu. Mungkin awal-awal kaget ya pasti ya.
Iya, kaget banget Iya. waktu itu, dan kayaknya ini mungkin tadi yang sempat Bapak singgung berarti karena sebenarnya pada awalnya ketika bertemu dengan setiap orang tuh kita harusnya profiling dulu gitu Pak ya. Ya, mengkalibrasi. Betul sekali. Nah, Betul sekali. terkait hal ini Pak nih, saya juga Ya. ada pertanyaan lanjutannya nih. Nah, Boleh. kalau berdasarkan pengalaman tadi, supaya nggak mengulangi pengalaman tadi gitu kan ya, gimana sih Pak profiling komunikasi berdasarkan DISC tadi yang seperti disinggung di awal, karakteristik setiap profil, terus kayak setiap profil tuh gimana sih Pak maksudnya, dan manfaatnya dalam pelaksanaan proyek kan seperti tadi, misalnya bisa lebih nyambung, biar nggak culture shock juga gitu ya Pak ya. Adakah Pak manfaat lain gitu ketika kita berhasil nih profiling komunikasi berdasarkan DISC di awal? Kalau kita kita potong-potong ya, jadi ada dominan, seperti apa sih dominan, influence tuh seperti apa sih gitu, steadiness seperti apa, atau compliance seperti apa. Nah, kita mulai dari awal yaitu dominan. Nah, dominan ini secara karakteristik umum itu pertama tipikal orangnya memang dia bisa dibilang tadi dia penuh karisma. Bisa dibilang juga dia memang punya satu sifat daya memimpin gitu loh. Memang sudah punya modal gitu loh. Sehingga orang-orang seperti ini yang namanya memang sudah dari awal atau dari lahir juga udah punya sikap memimpin ini sudah oke. Dia cenderung pengennya tuh menang. Suaranya didengarkan gitu Pak ya. Suaranya didengarkan. Jadi dominan. Iya, pengen yang namanya menang dalam situasi apapun gitu loh. Dia nggak sabaran, cenderung dia tidak sabaran, terus juga cenderung juga memang bisa dibilang saya menentukan A, yang lain wajib ikut A. Ada yang B, ya udah better nggak usah ikut saya gitu loh. Lebih baik seperti itu dia. Gitu loh. Nah, orang-orang seperti ini dengan kata lain orang-orang seperti ini cenderung ngambil risiko. Ya udah lebih baik saya kekurangan orang dibanding saya harus bersikap fleksibel untuk menerima tanggapan dari orang lain yang memang berbeda pendapat gitu loh, seperti itu. Nah, memang bagus nggak orang seperti bagus karena dia cepat ngambil keputusan gitu loh, dan memang tegas gitu. Nah, cuman cenderungan kekurangan di orang-orang seperti ini adalah apapun mereka lakukan demi tercapai tujuan mereka. Apapun mereka lakukan gitu loh. Gitu sebenarnya. Nah, terus dia nggak suka tuh karena dia suka tantangan, dia nggak suka sama hal-hal yang memang sifatnya perbincangan rutinitas itu dia nggak terlalu suka gitu loh. Nah, dan memang tidak sistematik. Jadi kalau misalkan melakukan hal A yang harus dilakukan flow-nya 1, 2, 3, 4, kalau dia punya shortcut 1 bisa langsung ke 4 dan ke 5, kenapa harus ada tahapan lain gitu loh. Padahal sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5 itu tuh penting gitu loh. Jadi apapun dia lakukan yang penting tujuan saya tercapai. Namun ada satu hal juga Mbak Farin yang memang kalau misalkan ketika kita punya tim memiliki karakter dominan ini nih ya, cara motivasinya juga harus beda, nggak bisa disamain sama yang lain gitu loh. Pertama karena dia nggak suka rutinitas, ya tantang dia dengan hal-hal baru gitu loh. Nah terus juga kalau misalkan dapat leader yang memang dominan gitu, ya pastinya kita bisa lebih menstimuli orang ini untuk mengambil keputusan dan yang meskipun itu berisiko. Gitu. Kalau gitu Pak,
ada nggak sih Pak untuk misalnya profil dominan ini nih, dia tuh lebih cocok atau cenderung di ranah industri yang seperti apa, atau di timing, kalau timing kan tadi ya, timing yang mungkin membutuhkan keputusan yang Iya, mendadak dan cepat gitu kan ya. betul. Nah kalau ranah industrinya nih ada nggak sih Pak masing-masing DISC ini lebih baiknya di mana gitu? Orang-orang yang memang di dalam untuk dominan sendiri ya, yang antara profil dengan industri itu umumnya tidak terlalu signifikan sih, bahwa kalau D di mana, kalau I di mana gitu loh. Nah mungkin lebih ngarah gini Mbak, kalau untuk D sendiri itu bisa dibilang industri apapun butuh orang dominan sini gitu loh, pasti butuh. Nah pendekatannya adalah apa? Pendekatan itu ke level. Nah, levelnya mana? Levelnya dia adalah misalkan dia memimpin tim eksekusi atau dia memimpin strategik gitu loh. Nah, kalau yang D ini itu memang lebih cocok ke level yang memang lebih strategik gitu loh. Kalau leader yang sikapnya kalau leader yang memang dia untuk level eksekutor, contoh misalkan supervisor, karena dia day to day-nya harus kontak dengan timnya dia gitu loh. Nah, ini harus juga dipikirkan. Kalau misalkan terlalu dominan, ini pastinya kalau anak-anaknya ini atau timnya ini nggak kuat, ini bisa banyak yang resign juga gitu loh. Jadi kalau industri apa ini relatif sih gitu, relatif. Oh Pak ya, general juga. Kalau untuk dominan sih Mbak, kalau kita bicara dominan gitu, ini relatif gitu. Kalau dominan itu lebih ke level leadernya, level mana yang strategik atau yang memang lebih mengarah ke eksekusi gitu loh. Jadi lebih condong ke yang strategik sebenarnya. Gitu kecenderungannya. Dan karena biasanya dominan ini yang biasanya ketok palu gitu Pak ya. Betul sekali. Ketok palu. Jadi dia harus berdasarkan data-data yang memang dia dapat, ya kan? Data yang dia dapat. Nah, dia harus cepat ngambil keputusan atas data itu gitu loh. Dengan segala macam risiko seperti itu. Nah, sudah pasti dibantu dengan pengalamannya dia gitu. Oke, baik Pak. Ya. Kalau setelah dominan nih ada I. Nah, itu apa sih Pak? Influence. Nah, influence ini adalah bisa dibilang nih di industri media ini banyak sekali gitu loh, industri media, terus juga industri hiburan gitu loh. Makanya ada namanya influencer gitu Pak ya. Nah, memang butuh orang yang memang ceria, antusias, ya kan? Seperti itu, aktif berbicara gitu loh, ekspresif, itu penting sekali gitu loh. Karena kan industri media, industri entertain itu kan memang butuh orang-orang yang memang bisa menyampaikan pesan lewat kata-kata maupun lewat olah tubuh, ekspresi seperti itu. Nah, memang kalau misalnya kita bisa lihat kecenderungannya ya Mbak, kecenderungannya orang-orang influence, atau saya nyebutnya itu adalah golong-golongan yang memang ceria gitu loh. Nah, kecenderungannya memang kalau bisa dilihat orangnya rapi, terus juga suka warna-warna yang ceria gitu loh, modis gitu loh. Nah, orang-orang seperti ini kecenderungan adalah di sana dia sebagai di influence ya gitu loh, seperti itu. Nah, ada kelebihannya dia juga memang dia kreatif, terus dia penyemangat. Kalau misalkan dia di antara orang yang memang lagi sedih lah gitu loh, ada dua orang yang sedih gitu loh, ada sosok ini bisa membuat suasana itu jadi lebih ceria gitu loh. Ini orang-orang seperti inilah. Kecenderungan lain adalah humoris. Nah, orang-orang seperti itu humoris Mbak gitu loh. Dia kecenderungannya adalah lebih senang menyapa di awal gitu loh. Gitu juga. Okay. Dan biasanya juga suka ini Pak ya, jadi the center of attention gitu Pak ya. Nah, the center of attention. Betul sekali. Nah, akibatnya apa? Nah, karena dia senang menjadi
pusat perhatian orang. Nah, dia terlalu lebih mementingkan tuh popularitas dibandingkan Iya, misalkan betul. dia lebih suka banyak bicara dibanding result kerjanya sebenarnya. Makanya orang-orang seperti ini bisa berkembang adalah di industri yang memang mengakomodir dia punya profile gitu loh, dia punya sikap seperti apa gitu. Itu dia gitu loh. Ya, kalau orang seperti ini jangan dikasih pekerjaan yang mengolah data gitu karena memang cenderungannya itu tidak detail seperti itu. Wah, nanti bisa sepaneng gitu Pak ya. Nah, itu dia. Nah, Stres. betul. Nah, kecenderungannya juga orang-orang seperti ini dia lebih ini Mbak, lebih senang berbicara tentang dirinya gitu loh. Nah ini nanti kita akan bicara bersama trik bicara atau interaksi sama orang influencer seperti apa. Nanti itu masuk tuh. Gitu. Oke. Mm-mm. Oke, lanjut Pak. Berarti kalau dia sama I udah Pak ya. Sekarang Iya. S. S itu apa sih Pak? S itu bisa dibilang steadiness. Orang-orang kalau saya biasanya nyebutnya itulah orang-orang yang orang golongan harmoni. Oh, yang steady memang senang gitu ya? sama senang sama ketenangan, senang dengan bisa dibilang hal-hal yang keteraturan, hal-hal yang teratur, rutinitas seperti itu. Karena memang orang-orang ini sama ya dengan influence ya, steadiness dan influence itu memang dia people oriented gitu loh. Tadi kan tuh influence kan bisa senang menyapa duluan, senang bikin ceria orang. Nah, kalau ini kebalikan. Nah, kebalikan, dia lebih suka mendengar orang lain. Nah, makanya ini kalau curhat sama orang steadiness cocok. Waduh, karena dia pendengar gitu Pak ya. Nah, pendengar yang baik. Terus juga dia mau ngikut, dia orangnya legowo, dia mau ngikut. Oke. Makanya orang D dapat tim orang S, itu senang banget. Cocok Pak ya. Karena apa? Manut. Yang satu, gitu. Iya, yang satu suara didengarkan, satu oke gitu. Ya, lebih nggak usah banyak ngatur lah gitu loh. Nah, dia cenderung memang ramah orangnya, mau senyum. Tapi memang dia tidak aktif dalam ini bertolak belakang dengan D sama I, dia tidak aktif dalam berbicara seperti tadi. Kecenderungan kan memang mendengarkan gitu. Ya, dia kurang laut gitu Pak ya dengan pendapat dia gitu ya. Kurang. Tapi ketika dia masuk dalam anggota tim, dia akan loyal gitu loh. Dia akan loyal. Buat seperti itu. Nah, orang seperti ini kekurangan memang kecenderungan ketika ada konflik dia lebih baik mundur. Wah, jadi ini nih yang kadang-kadang kalau di kantor mungkin ini Pak ya sering jadi kayak memendam sendiri gitu ya. Nah, betul. Ini kecenderungannya gitu. Nah, kecenderungannya seperti itu, Mbak. Kalau misalkan ada konflik, perdebatan segala macam, dia adalah bukan orang yang cocok untuk maju gitu loh. Jadi lebih baik dia kalau misalnya ada pilihan untuk mundur dia akan mundur seperti itu. Atau kalau misalnya dia nggak bisa mundur dia diam seperti itu. Wah. Gitu. Itulah seperti itulah. Orang steadiness seperti itu atau orang harmoni ya kita bisa bilang dia gitu. Oke, udah 3 berarti tinggal 1 nih Pak, ada C. Nah, C ini apa sih Pak? Nah, ini dia. Bisa dibilang kalau compliance itu C, compliance atau bisa dibilang compliance kepatuhan. Plus juga C kalau kita di HR itu nyebutnya C ini orangnya cerewet, bawel, banyak nanya. Nah, ya itulah kurang lebih seperti itu. Gitu loh. Karena kenapa? Dia sangat detail. Misalkan kita ketemu sama orang C, kita habis belanja gitu loh. Belanja baju. Baju bagus nih gitu loh. Di mana gitu loh. Oh, di store A. Oh, salah. Harganya berapa? Ada nggak ukuran ini? Ada nggak yang modelnya seperti ini? Ya, kalau misalkan ada model seperti ini, kira-kira ada diskon nggak segala macam? Wah, banyak. Karena apa? Dia bertanya untuk kepuasan dia sendiri. Karena dia butuh data gitu loh. Dan dia tidak akan melakukan sesuatu kalau misalkan orang lain belum terbukti.
Orangnya based on data berarti based on Pak, ya? data gitu loh. Dia tidak akan melawan. Emang kayak contoh sekarang deh, apa namanya, sekarang bicara berkaitan sama vaksin nih, banyak vaksin. Iya, vaksin. Dia tidak akan pernah mau melakukan vaksin kalau misalkan dia tidak baca data dulu. Ketika kalau misalnya orang habis vaksin brand A, brand B, brand C, kira-kira mana nih yang memang tingkat efeknya yang tidak terlalu parah. Kayaknya saya yang tidak terlalu parah aja deh. Karena kecenderungannya juga orang compliance ini dia bergerak berdasarkan dari ketidaknyamanan. Jadi dia mikir jelek dulu nih gitu loh. Kalau jadi karena orang-orang ini antisipatif. Kalau misalkan saya milih brand A, wah ini bisa demam nih. Saya nggak mau deh gitu loh. Karena udah terbukti nih sekian orang dari sekian orang dengan divaksin brand A itu efeknya sekian gitu loh. Akhirnya daripada saya pakai brand A, udahlah saya ini aja lah yang lebih tidak berisiko. Karena orang-orang seperti ini menjauhi risiko gitu loh. Dan dia gathering data supaya dia bisa memutuskan sesuatu. Makanya orang-orang seperti ini, seorang compliance ini, itu dia ngambil keputusannya tuh lama. Kalau ngomongin kecenderungan nih Pak, berarti setiap orang tuh bisa kayak campuran I dan C atau kayak S dan C gitu nggak sih Pak? Atau kayak sebenarnya satu doang nih gitu? Kalau kecenderungan kita pasti akan memiliki satu yang dominan Mbak. Satu yang dominan dan jadi primary sama secondary gitu loh. Seperti itu sih. Dan memang nih ada kombinasi. Ada nggak Pak kecenderungan kedua karakter ini tuh bisa timbul? Ya bisa kemungkinan. Jadi gini Mbak, kecenderungan sikap atau karakter yang keluar itu tergantung situasi biasanya. Jadi gini, kita membaginya itu biasanya gini Mbak, kita membaginya itu menjadi beberapa scope ya, beberapa scope. Yang pertama adalah ketika kita berada di tekanan kerja atau situasi yang memang menyebabkan kita bisa keluar gitu loh sikapnya, nih yang mana nih gitu loh. Yang kedua adalah ketika kita sedang sendiri, dalam artian bisa dibilang sikap kita ketika sedang sendiri atau sedang di tempat yang biasanya kita berada itu seperti apa. Bisa dibilang itu core-nya kita seperti apa sih? Oke. Nah, atau satu lagi adalah yang dilihat orang. Yang dilihat orang itu kita tuh seperti apa sih gitu loh. Mungkin gini, ketika kita di tempat kerja karena memang posisi yang menyebabkan orang ini D-nya keluar, yang harus D-nya keluar gitu loh, itu bisa. Terus lalu ketika di luar pekerjaan, misalkan ketika makan siang ataupun di luar jam kantor kita jalan-jalan gitu loh, ya kan itu kan tidak ada tekanan pekerjaan itu juga bisa keluar. Yang mana sih dari DISC itu yang mana sih kecenderungan kita keluar gitu loh. Biasanya yang orang lihat sama yang core kita, yang memang di dalam diri kita itu, atau mirror kita ya kita bicaranya itu mirip biasanya gitu. Betul. Iya sih Pak, berarti di sini bisa ini ya Pak ya, bisa kayak dalam sehari nih satu orang kalau lagi beraktivitas bisa gonta-ganti gitu Pak ya. Tapi tetap punya satu yang dominan biasanya gitu Pak. Betul. Tetap nanti ada tersisi dominan. Atau ketika orang, nah seperti sekarang misalkan Mbak Farin dan teman-teman di rumah atau dimanapun berada itu sudah paham nih terkait profil ini, bisa lewat video ini atau baca-baca dari literasi lain gitu loh. Ini kita bisa bermain profil ini gitu loh. Jadi sebenarnya yang namanya komunikasi itu si komunikator lah yang harus menjadi bunglonnya, yang harus bisa beradaptasi dengan situasi, dengan termasuk dengan komunikan yang kita ajak bicara seperti itu.
Oke, Nah, kita bisa main nih gitu loh. Kapan kita jadi orang D, kapan kita jadi orang C, kapan kita harus jadi pendengar yang baik, jadi orang S, kapan kita jadi orang yang cheerful gitu loh. Ketika ketemu orang baru gitu loh, supaya suasana bisa cair gitu loh. Oke, Seperti berarti itu sih. di sini tuh profil yang di sini sangat kontekstual gitu Pak ya, apalagi kalau Ya, kita ya, komunikatornya, ya. kita harus bisa nih menyesuaikan nih, kita baiknya untuk di kondisi ini pakai D, I, S atau C gitu ya Pak ya. Betul. Kan tadi kita ketika case-nya yang Mbak Farin Iya tanyakan ke Pak. saya kan, itu bisa ketika kita bicara dengan orang D seperti apa gitu loh. Kita bisa memainkan peran nih. Nah iya Pak, itu gimana sih Pak cara nyiasatin gaya dan cara komunikasi yang kayak beda atau lintas profil gitu kan ya. Tadi kan udah dibahas juga ya sama Pak Rizky, Ya. ternyata setiap orang cenderung nih favorable atau cenderung suka sama yang punya profil yang sama gitu ya. Nah kalau saya tadi kan lintas kan ya Pak ya, mungkin betul. tadi saya cenderung C mungkin, nah tapi teman saya cenderung D gitu ya. Nah kalau kayak gitu gimana Pak, ada tips and triknya gitu nggak ya? Nah, ada nih ya, dari keempat profil tadi gitu loh, itu yang ketika kita sudah tahu profilnya, nah kita juga wajib tahu gimana cara berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai macam profil ini gitu loh. Nah kalau dominan sudah pasti karena dia pengen ya udahlah nggak suka bertele-tele. Nah kita juga ketika berbicara sama dia langsung to the point. Nah, lalu apa? Lalu bicara berkaitan sama kalau misalnya dia harus diberikan pilihan, ya langsung gambarkan pilihan itu. Nah, pilihannya jangan banyak-banyak. Kalau misalkan dari 5, ketika bicara sama dia kita harus sudah eliminir menjadi 2 pilihan lah, paling tidak 2 pilihan yang memang possible untuk diimplementasikan. Contohnya seperti itu. Kalau misalkan bicara sama dia pun supaya terlihat hangat, kita juga harus eye contact, kita juga harus bermain dan tunjukkan. Nah ini yang harus digarisbawahi karena dia tipikal dominan, powerful gitu loh. Nah tunjukkan rasa hormat sama dia gitu, seperti itu. Nah makanya kalau misalkan dengan kita bicara sama orang-orang dominan ini, ketika kita membutuhkan satu decision ya, satu keputusan yang tepat, langsung kita data yang sudah kita gathering ya kan, sudah kita olah, langsung ke kesimpulannya apa dari data-data yang memang sudah kita gathering, supaya membantu orang dominan ini untuk mengambil keputusan. Misalkan seperti itu, jika dia atasan kita, seperti itu. Berarti nggak cuma kalau misal kita bawahan ke atasan, tapi ke atasan ke bawahan pun juga perlu profiling seperti ini Pak ya, supaya bisa menyampaikan instruksi dengan baik gitu ya. Dengan timnya. Oke. Wah, seru banget nih Pak ternyata pembahasan kali ini ya. Jadi bisa memberikan point of view tambahan nih buat teman-teman yang belum tahu gitu ya. Termasuk saya ini, kalau biasanya kita profiling teman-teman di sekitar, rekan-rekan di sekitar, rekan kantor, mungkin biasanya cuma berdasarkan dia extrovert atau introvert gitu ya. Dia zodiaknya apa? Zodiaknya Gemini atau Scorpio, atau biasanya lewat golongan darah. Ternyata ini juga ada versi profesionalnya gitu Pak ya, lewat DISC. Wah. Ini Pak, sebenarnya DISC ini Pak, pertanyaan terakhir dari saya Pak ya, untuk profiling ini kita tuh sebenarnya bisa langsung profiling secara langsung lewat sehari-hari, atau mungkin ada platformnya gitu Pak, harus ngisi apa gitu, atau kayak kita sendiri bisa, semua orang bisa gitu? Ya, sebenarnya semua orang bisa melakukan profiling ya. Jadi bisa dibilang kita karena profiling ini kan bicara berkaitan sama kecenderungan orang dalam bersikap, dalam merespon sesuatu gitu loh. Ketika kita sudah cukup informasi yang kita dapat itu sudah cukup mumpuni gitu loh. Dan sebenarnya gini Mbak, dari yang kita baca, kalau saya biasanya gini, ketika dari yang saya baca bersama profil ini, itu saya implementasikan
sehari-hari nih saya coba ngelihat profil orang karena beberapa waktu lalu saya di kantor lama juga kebetulan megang rekrutmen juga, di mana saya sering menggunakan tools profiling ini, sehingga dari situ saya mempelajari tuh, saya mengkalibrasi sama orang. Ketika saya baca sehari-harinya juga saya kontak sama orang tersebut, saya berkalibrasi. Nah biasanya Mbak, yang tadi saya bilang ada berbagai macam bisa dibilang yang memang terlihat dari profil tersebut. Ya, tadi misalkan kalau orang D cenderung intonasinya tinggi gitu loh, terus juga dia lebih banyak menggunakan bisa dibilang body language, tapi kalau dia mengarang sesuatu tuh pakai jari telunjuk, itu kecenderungannya. Terus pada saat dia berjabat tangan itu tendensinya adalah dia untuk memperlihatkan powernya dia pasti genggamannya tuh bisa terasa. Gitu, ya? Keras gitu, full dan keras. Seperti itu. Nah itu tuh ada orang-orang profile. Nah kalau misalnya orang-orang influence seperti apa? Orang influence ya kalau ketika ketemu pertama kali yang say hi, ekspresif gitu loh, selalu ya dia suka bicara sama diri dia, pengalaman dia segala macam. Kalau sudah mendominasi pembicaraan, terus juga pembicaraan yang isinya pembicaraan itu adalah diri dia, kecenderungannya influence. Nah kalau steadiness apa ya, dia lebih banyak mendengarkan gitu loh. Nah kalau compliance tadi, kalau misalnya orang ini nanya-nanya detail segala macam ya kecenderungannya ada ke arah sana, seperti itu. Sebenarnya ya itu kalau kita bisa di awal ya gitu. Berarti kalau mau dikulik lebih dalam lagi masih banyak gitu Pak ya tentang DISC ini ya, gitu ya. Bahkan kita juga bisa ini Mbak, kita bisa berkaitan sama tadi bicara berkaitan sama linguistiknya dia, penggunaan kalau saya biasanya penggunaan bahasa gestur gitu Pak ya. Ya gesture gitu loh. Itu juga bisa dilihat juga kecenderungannya gitu. Oke, wah nggak kerasa banget nih Pak, kita udah ngobrol cukup lama karena saking serunya ya Pak ya. Saya juga jadi hal baru nih dari Pak Rizky. Nah, kalau gitu terima kasih banyak Pak Rizky sudah bersedia sharing ilmunya terkait dengan project communication based on this ini ya bareng saya gitu ya. Dan semoga nih rekan-rekan profesional yang hari ini menyaksikan video ini sudah lebih jelas juga nih ya Pak ya terkait dengan profiling DISC ini, dan semoga juga bisa memanfaatkannya dalam komunikasi sebuah project ya supaya bisa lebih lancar lah ya istilahnya. Karena semua hal kan butuh komunikasi gitu ya. Kalau di saya sih Pak ada ini sih Pak, kalau di fakultas saya ada semboyan we cannot not communicate gitu ya. Jadi dalam semua hal harus ada yang namanya komunikasi, dan DISC ini harapannya dengan profiling seperti ini bisa lebih lancar, jelas gitu Pak ya. Betul sekali. Membangun hubungan dengan individu lain semakin lebih erat gitu ya, nggak cuma di lingkup kerjaan aja, nggak cuma lingkup project aja, tapi juga secara personal supaya lebih enak gitu kalau kerja. Betul. Untuk rekan-rekan ya mungkin dari Bapak Rizky ada terakhir nih yang mau disampaikan untuk rekan-rekan profesional. Paling terakhir dari saya adalah ketika kita bicara sama komunikasi dalam organisasi, khususnya dalam satu proyek, ya baik itu kita sebagai seorang leader ataupun kita sebagai anggota tim gitu loh, bahwa jadi siapapun kita, yang pasti kita harus melihat dengan siapa kita bicara, dan gunakanlah profiling ini untuk kelancaran teman-teman pada saat komunikasi. Itu aja. Terima kasih Pak untuk remindernya ya. Jadi mungkin kita bisa nambah satu model profiling lagi gitu ya Pak ya. Selain tadi ada zodiak misalnya, atau golongan darah misalnya, atau kayak personalities gitu. Nah ini ada lagi nih teman-teman, dan ini mungkin bisa berguna banget dan cocok banget buat dimanfaatin oleh rekan-rekan nih, khususnya di lingkup proyek gitu ya. Nah, baik, terima kasih banyak Pak Rizky sekali lagi untuk share-nya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan nih dari rekan-rekan profesional, boleh langsung aja ya ditanyakan di kolom komentar, atau langsung aja nih menghubungi kontak yang tertera di description box. Dan gak terasa nih, kita sudah berada di penghujung acara.
Terima kasih untuk rekan-rekan profesional yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir, hingga detik ini. Dan semoga bermanfaat ya video Dynamic Talk kali ini. Dan akhir kata, sampai jumpa di video Dynamic Talk berikutnya. Stay safe and stay healthy everyone. Bye-bye. Bagaimana rekan-rekan profesional? Pembahasannya menarik bukan? Jangan lupa untuk menyaksikan video kami lainnya ya. Tonton, like jika Anda suka, dan share ke rekan lainnya agar mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video Dynamic Talk berikutnya.